Assalamualaikum Mama Dede. Perkenalkan Mah, saya Aira. Galau nih Mah. Gini Mah, Aira kan meyakini bahwa Allah itu esa atau satu. Tapi mengapa ada aja orang yang harus butuh pembuktian bahwa Allah itu esa? Nah, pertanyaan Aira gini Mah, bagaimana caranya mengenal Allah yang esa sesuai pemahaman agama kita Mama? Mohon penjelasannya ya Mah. Terima kasih. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Yang sudah hadir di rumah Mama Dede berkerudung kuning berbaju hitam. Nah, Seragam semua, lunas Masya semua udah Bu Allah, ini? lunas, insya Allah. Kalau udah lunas dipakainya nyaman Bu ya? Iya. Iya. Ini ngomong dari Majelis Taklim mana nih Bu? Al-Salimiyah Cirebon. Cirebon, Oke. Masya Allah. Cirebon dekat dengan Kuningan Bu ya? Sama Indramayu juga dekat. Nah, Kalau sama Magetan jauh ya Bu? jauh banget Mas Bedu. Tuh dekat tempatnya Cagus tuh. Masya Allah. Iya. Mas Bedu, ini Mas Bedu nyebutin nama-nama daerah lagi mengenal daerah nih ceritanya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik, Masya Allah. Tapi nih Mah, tadi ada pertanyaan jamaah yang dia sepertinya ingin lebih mengenal Allah Mah. Karena tadi kalau dari video tersebut dia sampaikan bahwa di dalam Islam, baik di dalam Al-Quran maupun dari kecil pun kita saat sekolah diajarkan bahwa Allah itu Esa. Ya. Allah itu maha segala-galanya. Ya. Nah cuman Mah, ada sebagian orang yang mempertanyakan bagaimana caranya kita bisa menentukan dan membuktikan bahwa Allah itu Esa. Dalam Islam seperti apa Mah? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Bagi kita seorang muslim hukumnya wajib mencari ma'rifatullah. Ilmu tentang keberadaan Allah. Itulah kenapa kita kalau di sekolah yang muslim di pengajian belajar ilmu tauhid. Meyakinkan bahwa Allah itu benar-benar ada. Wujudnya Allah itu ada. Makanya dalam ilmu tauhid kita belajar wujud, kidam, bako, itu kan pelajaran kita. Wujud, Allah itu wujudnya memang ada.
Tapi adanya wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya kita. Kalau kita bisa dilihat, Allah tidak bisa dilihat. Kalau kita nampak, Allah tidak nampak. Kita harus tahu Allah itu Maha Esa. Bukankah kita kalau ngaji Al-Ikhlas, coba baca Jahra. Surat Al-Ikhlas mah. Hah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. artinya Dialah Allah yang esa. Katakanlah. Katakanlah Tuhanmu esa gitu mah, Allah. lupa mah. Allah yang Maha Es. ya, oke. Coba bedu Ahad. artinya. Hah? Kul, katakanlah Allah yang Maha Ahad, Esa. Allahu Somad. Allah Tempat meminta. meminta. Allah Somad. Lam yalid Lam walam yalid walam yulad. yulad. Allah tidak Allah beranak tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul Walam lahu yakul lahu kufuwan kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengannya. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, katakan Muhammad, Allah itu Maha Esa. Hanya satu, tidak ada duanya. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak Tuhan selain Allah. Tidak Tuhan. Ini tentang ketauhidan. Kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa Ahad. Allahus Somad. Allah tempat meminta. Bukankah Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku bermohon. Nyembah dulu baru minta. Jadi kewajiban dulu baru hak kita. Berbeda kalau kita minta kepada Allah dengan minta kepada manusia. Kalau minta kepada Allah selama hidup, kita mohon aja, berdoa, minta segala. Allah suka dengan orang yang banyak meminta. Tapi kalau minta sama orang, saudara sendiri, keluarga sendiri, Masya Allah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dikasih, lama-kelamaan kan bete. Iya. Berbeda. Lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan dan Allah tidak beranak. Kita mah turun-temurun. Nikah punya anak. Nikah punya anak. Terus begitu. Allah tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama dengan apapun. Kita mah sama kapan manusia. Yang kembar sama. Nggak usah jauh. Kalau manusia menciptakan sesuatu kan sama. Bikin combro. Sama semua ibu. Bikin pastel sama semua. Allah itu tidak ada yang menyamainya, sama sekali tidak ada. Makanya kita ini harus tahu betapa esanya Allah. Anda lihat di dalam surat Al-Hasr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia, Allah. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita manusia terbatas dengan ruang dan waktu. Saya melihat ibu-ibu jamaah Cirebon pakai baju koneng. Kudungan koneng, baju hitam. An-Nabawi. Gambar-gambar. Ada koneng-koneng. Begitu kan? Sama. Sama mata kita melihat. Tapi Allah mah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Al-Hasr ayat 22 tadi mengatakan bahwa yang namanya Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Makanya kalau kita berbuat sesuatu, kadang-kadang kita bilang, ini mumpung nggak ada orang. Allah melihat ada orang karena Allah melihat yang gaib dan yang nyata. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman didahulukan baru Rahim. Kayak kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Asalnya dari kata rahmah, dua-duanya sama. Tapi rahmannya Allah diberikan kepada semua manusia. Baik yang beriman maupun tidak. Tapi rahimnya Allah diberikan kepada manusia hanya yang beriman. Buktinya, semua makhluk hidup yang beriman, tidak beriman, dapat makanan enggak? Dapat. Dapat. Udara dapat nggak? Dapat. Kesehatan dapat. Dapat. Itu Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Beda dengan kita manusia. Kalau orang yang baik kita bantuin. Kalau enggak, Enggak, Nah, malah. kadang-kadang enggak. cuekin sama kita. Cuekin. Tuh Maha Rahman Rahimnya Allah.
Anda lihat lagi bagaimana kita mengenal Allah yang diciptakan oleh Allah. Jangan kita pengen melihat wujudnya Allah. Jangankan melihat wujudnya Allah yang diciptakan oleh Allah saja kita tidak sanggup melihatnya. Bu, tahu matahari? Kalau matahari jam 8, jam 9, apalagi jam 12 siang. Bisa enggak Anda memandangnya? Silau. Baru beberapa detik aja kita udah tidak sanggup melihatnya. Iya. Itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betapa dahsyatnya yang menciptakan matahari. Makhluknya saja begitu dahsyatnya, panas luar biasa kalau siang. Betapa kekuatan Allah luar biasa. Ibu ingat waktu tsunami tahun 2004 di Aceh, itu ada kapal laut yang beratnya 50.000 ton. Naik ke daratan, Masya Allah sampai saat ini belum bisa dipindahkan. Di situ kekuatan Allah. Makanya dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Dahsyat kekuatan Allah, tidak bisa melawannya. Kenapa manusia banyak yang sombong? Melawan kehendak Allah. Artinya orang tadi tidak beriman. Kalau orang yang benar-benar beriman, dia melihat kekuatan Allah ditampakkan dengan gempa, dengan tsunami, makin mendekat kepada Allah, makin takut kepada Allah, makin mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Karena dia beriman, betapa kecilnya saya. Allah yang maha agung, yang maha mulia, maha kuat, maha segala-galanya yang menciptakan kita. Ya. Oke, baik. Mengenal Allah yang Maha Esa juga tadi Mama juga sudah katakan bahwa kita juga belajar untuk marifatullah, mengenal Allah ya Maya. Karena Allah lah yang kita sembah, kita harus tahu siapa yang kita sembah ya Maya. Ya, harus tahu. Agar kita mengenal Allah dan kita juga bisa mengenal siapa diri kita sendiri. Betul. Ya, baik, jamaah nanti kita lanjutkan lagi bersama Mama Dede. Jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mas, silakan Mas dilanjutkan lagi Ya. Mas. Silakan. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah. Kita lihat aja kelanjutan ayat tadi. Iya. Ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Ajizul Jabbar. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Dia, kata Allah. Dia yang Al-Malik, Maha Raja. Makanya jadi raja, jangan sombong. Ada raja di atas raja, ada langit di atas langit. Maha Raja. Kudus, Maha Suci. Manusia merasa bersih, merasa suci. Bagaimana Allah yang Maha Suci? Salam, Maha memberikan keselamatan. Al-Malikul Kudus Salamun Mu'minun, Maha memberikan keamanan. Coba, berbeda. Kita maaf dalam tanda kutip. Misalnya, kita dikawal sama polisi. Pernah nggak ada kecelakaan orang yang dikawal? Ada Pak. Ada. Tapi Allah yang berikan keamanan, benar-benar aman, yang benar-benar aman. Masya Allah, lahir batin. Muhaimin, Maha bijaksana. Kemudian juga Allah itu Maha perkasa. Luar biasa Maha perkasanya Allah. Manusia perkasa paling kuat, katanya ototnya kuat, gede. Katanya uratnya kayak besi. Ototnya sangat kuat. Mamah tanya, pernahkah dia KO? Nah, pasti KO. pernah. Pasti. Pernahkah dia kalah? Pasti. Ini manusia. Leher beton aja pernah kalah, leher beton. Betul. Makanya Allah itu Maha perkasa. Allah Maha kuat. Kita lihat ayat selanjutnya. Dikatakan oleh Allah, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang membentuk rupa. Kita bentuknya kayak begini. Pesanan kita pemberian Allah. Pemberian, mah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis kalian dalam rahim seorang ibu saya dengan kehendak Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang membentuk rupa kita. Maka Allah yang menjadikan kita. Masya Allah, dengan asmaul husnanya Allah. Yusabbihullahu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua bertasbih makhluk Allah. Langit, bumi, pohonan, binatang, air laut, semua bertasbih kepada Allah. Kenapa kita tidak bertasbih? Banyak manusia sombong, dia lupa daratan. Padahal semua makhluk di alam dunia ini Allah mengatakan
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang-kadang rezeki diterima. Nah, Masya Allah, tapi lupa tidak bertasbih kepada Allah. Tidak berzikir kepada Allah. Makanya harusnya kalau kita mendapatkan karunia dari Allah, berhamdalah. alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak patut sembah kecuali Dia. Dia pemilik pujian dari awal sampai akhir. Kita wajib menyadari semua terdapat dalam diri kita hakikatnya milik Allah. Allah. Cuman dititipin sama kita. Makanya kalau ada apa berhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang menggenggam alam dunia. Kita mah kadang-kadang ada orang muji. Gue gitu loh. Sombong nggak? Langsung sombong ya Sombong. Allah. Merasa itu milik dirinya. Dia lupa diri, dia lupa daratan. Iya. Kalau orang yang benar-benar mengenal Allah, apapun yang terjadi dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Maka dikatakan wa ma romaita id romaita. Bukan kamu yang melempar ketika kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Maksudnya apa? Kalau kita misalnya melontar, walaupun kita merasa akan kena, kalau Allah berkehendak tidak kena, nggak bakal kena. Meleset. Makanya jangan sombong, merasa gue paling hebat. Nauzubillah. Semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat irodatnya Allah, makanya apapun yang terjadi, kita mulai dengan basmalah, minta perlindungan daripada Allah. Kemudian akhiri dengan hamdalah, menyadari yang saya lakukan semua karena izin Allah. Semua atas bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan hanya karena Allah. Kalau selalu dalam setiap saat dan kesempatan itu yang kita lakukan, insya Allah apa yang kita lakukan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimanapun berada mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibutuhkan. Iya. Mah, apakah hijab-hijab inilah yang menghambat kita bisa mengenal Allah, Bang? Maksudnya? Ada batasan-batasan. Apakah yang menjadi batasan itu karena perbuatan maksiat kita kah, atau apakah yang akhirnya kita menjadi ada batasan sama Allah gitu? Oke. Boleh jadi kita menutup diri dari Allah. Karena ada orang menutup diri dari Allah. Makanya orang yang memberikan hidayah oleh Allah, orang yang membuka hatinya. Maka orang tadi diberikan hidayah oleh Allah masuk ke dalam hatinya. Karena ada orang diberikan hidayah nutup diri. Contoh, dia tahu ada pengajian di situ nggak mau ngaji. Gak mau. Kadang-kadang aja dicuekin. Aduh. Ngedengar padahal dia mesti tahu orang pada jalan cuma lewat doang. Kenapa? Dia menutup dirinya. Makanya yang dikatakan khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun azim. Al-Baqarah ayat 7. Ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, ditutup mata mereka, distempel menetap ajab yang sangat pedih. Itu bukan Allah menambah tutup hati mereka, tapi mereka yang menutup diri daripada hidayah Allah. Iya mah. Karena kalau seandainya pun manusia ingin membuktikan di mana keberadaan Allah, itu nggak akan bisa ya Mas dengan cara Nggak manusia. usah kita. Nabi Musa minta kepada Allah bagaimana Allah itu, bagaimana bentuk. Nah, Allah bilang, Musa jangan melihat aku, lihat aja gunung itu. Kalau gunung itu hancur, itu berarti kuasa Allah. dengan kekuasaan Allah, jangankan Anda. Kalau begitu bahari Iya. bahasanya, gunung aja tidak sanggup melihat aku. Ya Allah. Makanya Anda lihat bagaimana kekuasaan Allah. Kita lihat deh samudera, lautan, duduk di pantai, ujungnya kelihatan nggak? Enggak. Nggak usah jauh, kita lihat langit, ada tiangnya nggak? Enggak. Begitu agungnya Allah, begitu kekuasaan Allah. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran. Kalau kita akan menuliskan ilmunya Allah, seandainya semenjak zaman Adam, sampai zaman sekarang, sampai datang hari kiamat, pohon, cabang, ranting jadi pena. Samudra yang di alam dunia ini menjadikan tinta. Ditambah 7 samudra lagi, tidak akan habis untuk menuliskan ilmunya Allah. Apa yang dibanggakan oleh kita? Iya mah. Itu saking agung-agungnya Allah. Enggak ada apa-apanya. Makanya diperintahkan ikro, kata Allah baca gitu.
Ya. baca tentang apa yang tersurat dalam Al-Quran, yang terlihat di alam dunia, itu ilmu tentang Allah. Betapa agungnya Allah. Oke, baik. Kalau begitu Mama, nanti kita kembali akan membahas mengenai keesaan Allah ini ya Ma ya. Tapi jamaah mau nanya setelah ini boleh sama Mama ya Ma. Ibu-ibu kalau mau nanya sama Mama, tunggu dulu. Kita akan lihat dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah tetap bersama kami ya. Di sini aja, di rumah Mama Dede. Kita bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya langsung kepada Mama Dede mengenai tema kita hari ini, mengenal keesaan Allah. Silakan Bu. Di dalam. Ya, dibuka ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatin dari Masjid Taklim As-Salamiyah Cirebon. Mangga. Ini tentang tafakur ya. Gimana kalau misalkan kita berjodohan ya, suami istri. Nah, tidak menerima karena tidak punya anak selama nikah. Terus nikah lagi tetap aja tidak punya anak. Itu gimana cara menafkahin yang sebagai suami kita sebagai istri itu? Memahaminya dengan iman. Manusia memang normalnya pengen punya anak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia normal di alam dunia pasti menyukai 6. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menyukai anak-anak, pengen punya anak. Tapi punya anak, nggak punya anak, hak prerogatifnya Allah. Anda lihat di dalam As-Surah ayat 49-50. Allah berfirman, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah menjadikan seorang mandul. Anda bilang nikah, nggak punya anak. Cerai, nikah dengan yang lain, nggak punya anak. Takdirnya orang tadi memang mandul. Maaf, menghadapinya bagaimana dengan iman? Ma asoba bimusibatin illa bidillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Musibah yang menimpa kalian diizinkan oleh Allah atas perintah Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, artinya menghadapinya dengan iman. Rukun iman ada berapa Bu Sofiatun? 6. Yang nomor 6 apa? Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Jangan bersedih hati, ini izin Allah. Ambil anak yatim piatu, ambil anak fakir, ambil orang yang miskin. Keluarga kita dipungut oleh kita, diurusin oleh kita. Makanannya, pakaiannya, sekolahnya, kuliahnya, rawat oleh kita. Itu pun menjadi kebaikan buat kita. Begitu cara menghadapinya. Emang sudah takdir saya, hadapi dengan iman. Mangga. Oke, Ibu Sofiatun, hadapi dengan iman dan percaya pada qadar-qadarnya Allah. Itu adalah yang Allah berikan yang terbaik untuk kita ya Pak ya. Iya. Kata Allah itu, bukan kata kita tuh Pak ya. Iya, Itu yang makanya terbaik menurut Allah. dengan iman kita Dengan iman. menghadapinya. Emang kehendak Allah. Iya. Kewajiban manusia bekerja, berusaha maksimal diri dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Oke. Setelah Ibu Sofiatun, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Ibu siapa Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Tuti Alawiyah dari Majelis Taklim As-Salimiyah Cirebon. Mangga. Kalau mah Imang Ibu. mau nanya, ini kalau misalnya kita kan kadang-kadang punya dapat musibah istilahnya ya. Ya. Kalau musibah tuh kita kadang-kadang menerima. Kalau misalnya musibah, misalnya kita ditipu orang atau kita diambil misalnya hilang duit gitu Ya. kan, musibah gitu. Nah itu kalau misalnya kita menerima, kadang-kadang kita ikhlas gitu, pengen ikhlas, tapi orang lain kadang misalnya suami atau anak kadang-kadang mengingatkan lagi, akhirnya kitanya tuh kayaknya ingat lagi gitu loh.
pengen ikhlas jadinya keingetan lagi. Jadi akhirnya kan hatinya tuh nggak tenang Jadi gitu. nggak ikhlas gitu jatuhnya, Bu? Gitu. Ibu maaf, Gimana? segala sesuatu yang pernah kita alami ditakdirkan oleh Allah direkam sini, otak kecil, memori. Tidak akan hilang kecuali amnesia. Tapi frekuensi munculnya berkurang dengan berjalannya waktu. Berpindah ngurusin yang lain. Kata ibu, kadang-kadang anak ngomong, kadang-kadang suami ngomong, ya sudah. Jadi Kalau keingetan. kita sudah ikhlas mah, Bu, ingetnya wajar, normal. Kalau ibu nggak inget, ibu artinya amnesia, lupa ingatan. Iya. Tapi jangan dipikirin. Karena 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, ini sudah menentukan musibah ini. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Al-Hadid 22. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian, semua dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semua aku ciptakan. Ya. Percuma diingat-ingat juga. Iya, Mas. Kalau kenangan itu buruk, nangis sesenggukan. Ya. Saya tanya, berubah nggak keadaan? Tidak. Song-song masa depan. Jangan mikirin yang lalu, tapi itu pengalaman, pelajaran buat kita. Begitu Ya. menghadapinya. Baiklah kalau begitu. Mama nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Mangga. Oke, ibu-ibu masih semangat ya? Ya, oke. Yang masih mau nanya sama Mama Dede tentunya boleh setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami Jamaah di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Ya silakan manfaatkan kesempatan di segmen terakhir ini untuk bertanya kepada Mama Dede. Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede, saya mau bertanya Namanya siapa, Bu? dari Namanya namanya Umaymah dari Unainah. Oh iya. Asaliniah dari Cirebon. Mangga. Mama, saya mau bertanya. Ini Mah, kalau saya mau menagih orang ya, orangnya janji terus nanti hari besok tadi nanti minggu depan. Nah, Terus saya tuh ke situ nggak ada uangnya. Gimana kamu kalau mau Bu nagih? Unainah nanya, Nah. ada orang ngutang ke saya. Iya, lagi. Nagih, janji, Besok. lagi janji. Tadi ke situ Kebanyakan lagi, ada lagi. Kebanyakan orang giliran minjemnya gampang, bayarnya susah. Susah. Udahlah, kalau udah nagih Kata kewajiban saya, kita sudah selesai Ibu. Mohon sama Allah, ya Allah berikan rezeki bagi orang tadi biar bisa membayarnya kepada saya. Jadi yang pertama, Ibu bermohon sama Allah, ya Allah berikanlah dia rezeki biar bisa membayarnya kepada saya. Atau ya Allah, kalau dia tidak membayarnya, berikan kepada saya rezeki melebihi apa yang dia pinjam. Atau Ibu Unainah berpikir, ya Allah, saya akan banyak dosa. Mudah-mudahan dengan dia tidak membayar menghapus dosa-dosa saya. Karena begini Bu, kalau saya berpikir, dia tidak bayar aja kita masih punya rumah kok. alhamdulillah. Pakaian, makan masih kenyang. Jangan dipikirkan sedekah kita. Rasul bersabda, kalau ada orang minjem kepada kita, ikhlas karena Allah, itu dosa kita akan berkurang. Dalam hadis lain dikatakan, kalau ada orang meminjamkan hartanya 2 kali dengan jumlah yang sama. Misalnya, saya minjem duit sama ibu 1 juta, bayar. Bulan besok pinjam 1 juta, ikhlas karena Allah, seolah-olah ibu memberikan kepada saya 1 kali. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Mohon hanya kepada Allah. Mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu. Mah, berarti kembali ke tema ya, Mah. Hmm. Mengenai mengenal keesaan Ya. Allah. Kita semua umat muslim diwajibkan mengenal Allah. Wajib. Terus mengenal Allah Duh. sepanjang usia kita. Ha. Tapi tidak perlu kita menuntut diri kita untuk bisa melihat wujudnya Allah. Nggak Bagaimana bakal posisi bisa. Allah. Nggak akan Nggak bisa, bakal ya, Mah. bisa Kecuali kecuali orang nanti. meninggal. Tadi Al-Kahfi ayat 110. Sikap kayak gitu Sekarang salah. begini. Ya, Mah. Kita berpikir, kalau seandainya Allah itu 2, lihat,
matahari timbul di sebelah timur. Iya. Jam sekian di sini, jam sekian di sini, sini. Tenggelam di barat. Coba kalau dua bisa berantem. Iya. Kayak nahoda kalau dua bisa ribut kan. Iya. Pal. Makanya benar-benar Allah itu Maha Esa, Esa. Maha Tunggal. Allah yang ngasih rezeki sama kita. Coba kita tinggal di bumi. Keinginan kita apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Walaqad makannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Aku jadikan kalian tempat tinggal kalian di muka bumi. Aku jadikan buat kalian rezeki, sumber kehidupan tuh. Ya. Sumber kehidupan di muka bumi. Tapi sedikit yang bersyukur. Kenapa tidak mengkaji tentang ilmu tauhid? Nah, ya Allah. Kita termasuk yang sedikit. Ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya Allah. Makanya kata Allah qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Kalau kita yakin bahwa Allah itu esa ya Ma, ilmu ketauhidan ya Ma ya, yakin bahwa Allah itu ada. Kadang-kadang bagaimana dengan sikap orang yang kebingungan, aduh besok gua ntar bayar anak sekolah gua pakai apa ya? Besok gua ntar makan pakai apa ya? Seolah-olah dia tidak percaya bahwa Allah akan menjamin rezekinya itu. Itu berarti sama aja termasuk Makanya syarat mendoakan Allah nggak? yang Allah berikan kepada kita jadi orang takwa. Bedu lihat sama Jahra. Iya, Ma. Tujuan ibadah kita semua la'allakum tattaqun. Jadi orang takwa. Bukankah kalau para khotib Jumat itu mengajak orang dengan ketakwaan? Iya, Ma. Fattaqullah, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Orang yang takwa dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, bedu lihat al-mahraj. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Jalan keluar. Kita semua pernah hidup susah banget, bingung, berat masalah. Dengan kita bertakwa kepada Allah sekarang terlewati. Amin. Alhamdulillah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari orang dari rezeki yang tidak pernah kalian duga. Duga betul. Kadang-kadang bingung bagaimana besok anak bayaran kata bedu. Ya, iya, Ma. Allah berkehendak arisanlah dapat. Allah berkehendak orang yang hutanglah bayar. Alhamdulillah. Allah berkehendak ketemu temen nih buat lu jajan. Alhamdulillah. Ada aja. Iya, makanya Tapi syaratnya bertakwa Betul, kepada bertakwa Allah. sama Allah, betul ya, Pak, ya. Gitu. Ya. Makanya rezeki ada yang tidak pernah kalian duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah diberikan kecukupan. Bedu, coba pikir. Corona 2 tahun setengah. Iya. Di PHK, usaha bangkrut. Buktinya makan kenyang. Mall masih rame itu kemarin. Mall masih rame, baju punya, lebaran rame, Iya. ketupat punya, opor Banyak. punya. Apa Iya. yang kurang? Syukurnya yang kurang. Jadilah orang yang takwa. Begitu perintah Allah. Gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat mah ada seorang dengan kemampuan ekonominya yang minim, tapi dia mampu menghidupkan anak-anaknya sampai kuliah. Cukup. Makanya kebahagiaan bukan dari kekayaan. Ya. Kebahagiaan timbul syukur kita kepada Allah. Dari hati ya, Gitu. Ma ya. Jadi bukan Banyak hanya bersyukur. value-nya ya. Iya. Tapi apa yang kita rasa itu yang kita syukurkan Banyak kepada mensyukuri Allah. nikmat. Makanya Rasul mengatakan, ajaib perkara orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur baik baginya. Dia mendapatkan musibah, ujian dan masalah, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Tuh, jadi orang beriman memang begitu. Makanya makin kita belajar tentang keilmuan Allah, marifatullah, makin mantap iman kita, makinlah kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya Allah. Semoga kita termasuk salah satunya ya. Amin Ya, ya Allah. dikaji oleh kita, Harus ya, Ma ya. Mama, dikejar. terima kasih banyak Mah tausiahnya hari ini. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini ilmu kita nambah lagi nih jamaah. Bahwa Mama tadi juga ingatkan, kita harus terus tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Dan terus meningkatkan ilmu ketauhidan kita dengan terus mengkaji ilmu tauhid. Karena umat muslim yang baik adalah yang terus mengenal Allah di sepanjang usianya dan juga terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Mengenal Allah dengan semua apa yang kita nikmati di dunia ini dengan terus bersyukur kepada segala sesuatu ciptaan Allah. Yuk kita perbanyak berdoa yuk. Silahkan Mama. Pemirsa, ibu-ibu yang berkerudung kuning, kita angkat tangan yuk. Tadi dengan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru
kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Selama ini kami selalu mengkaji, menambah ilmu agama kami. Mengetahui tentang marifatullah. Ya Allah, dekatkan hati kami denganmu ya Allah. Yakinkan di hati kami bahwa kami benar-benar jadi orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Agar kami benar-benar meyakini bahwa hidup dan kehidupan ini hanya kudrat iradat darimu ya Allah. Tanpa kudrat iradat darimu ya Allah, kami tidak bisa apa-apa. Namun ya Allah, kami sadar betapa banyaknya godaan setan yang sudah hadir ke dalam hati kami, menggoyahkan iman-iman kami ya Allah. Namun ya Allah, dengan tuntunan darimu, bimbingan darimu, tentu semuanya memantapkan hati kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang benar. Tunjuki kami ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat Ibu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan sekali terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Salimiyah Cirebon sudah hadir di rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.